Nah, karena itu kemudian nanti toleransi itu berkaitan dengan merayakan keragaman. Jadi kita Indonesia harus merayakan bahwa keragaman itu adalah sunatullah dan Tuhan itu memang menciptakan keragaman buat kebaikan kita semua. Orang-orang Hindu, orang-orang Buddha gitu. Dan ketika Lebaran mereka akan ngucapin ke saya. Jadi saya ingin menyalurkan kebaikan mereka itu ketika mereka sedang merayakan sesuatu, saya juga ingin melakukan hal yang sama. Halo Peace Rangers, balik lagi di obrolan santai kita di Potret Podcast Peace, Respect, and Tolerance. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, salah satu orang yang sangat kita kenal sekali di PPIMUI Jakarta, yaitu Profesor Ismet Turopi yang biasa kita panggil Pak Ismet. Apa kabar Pak Ismet? Sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua, buat Phoebe juga. Iya Pak. Lalu di sini juga ada salah satu tamu kita, Kak Tiani, salah satu peneliti muda di PPIMUI Jakarta yang concern meneliti terkait dengan ekstremisme dan gender. Apa kabar Yani? Baik, Kak Febi. Kali ini kita tuh akan membahas terkait dengan gimana sih pengalaman Pak Ismet, Yani ketika menjalani kehidupan sehari-hari di negeri orang lain sebagai minoritas. Kira-kira gimana sih ceritanya? Kita dengerin yuk. Oke, Pak Ismet. Ya. Pak Ismet yang kita tahu itu dulu pernah mengemban pendidikan S3 di ANU University di Canberra. Itu gimana sih Pak ceritanya ketika Bapak datang? Mungkin ini bukan pertama kali Bapak tinggal dan menetap lama di negeri orang sebagai minoritas. Nah, pasti akan ada perbedaan tuh antara di negeri satu dengan negeri yang lain. Kalau di Canberra sendiri itu gimana sih Pak ceritanya? Canberra itu enak banget, itu yang pasti. Karena masyarakat itu relatif terpelajar ya, Canberra. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan perbedaan minoritas, mayoritas itu nggak terlalu kelihatan. Okay. Nah, kalau orang yang pernah ngalami tinggal di luar negeri menjadi minoritas, maka kita akan merasakan betapa pentingnya kalau kita jadi mayoritas untuk menghormati kelompok minoritas. Itu penting banget karena kadang-kadang kita itu kalau nggak pernah punya pengalaman seperti itu, kita kadang sering sekali merasa bahwa semuanya tuh harus sama, semuanya tuh harus mengikuti kelompok mayoritas. Nah itu yang kita pelajari kalau kita pernah punya kesempatan seperti itu. Dan juga penting juga ya, pengalaman-pengalaman itu membuka mata kita bahwa negara itu juga harus bersikap adil dan bersikap proporsional dalam mengayomi semua warganya. Nah pengalaman-pengalaman itu baru kita rasakan kalau kita pernah menjadi minoritas. Minoritas pertama kali yang pernah Bapak rasakan itu ketika di mana sih Pak? Ada nggak sih shock culture tiba-tiba yang tadinya Bapak tinggal di tempat homogen terus tiba-tiba bertemu dengan orang yang bermacam-macam itu? Oh iya, itu pertanyaan bagus banget. Salah satu problem kita ketika tinggal di luar negeri itu hal-hal yang berkaitan dengan kalau pertama kita datang ya sekolah tinggal di luar negeri itu 1 bulan 3 bulan pertama itu semuanya tuh enak. Nah setelah itu hal yang paling utama yang kita hadapi biasanya itu persoalan makanan. Nah gitu, makanan itu utama. Jadi kita merasa kok makanan kita nggak ada pecel lele segala macam. Nah kita yang adjust diri kita gitu. Ketimbang kemudian kita misalnya apa ya, jadi makanan yang kemudian baru setelah itu kita ngomong tentang budaya ya. Ada banyak banget perbedaan gitu ya. Kadang-kadang kita mendapatkan hal-hal yang tidak pernah kita alami di Indonesia, di tanah air, dan kitanya yang mengadjust diri kita gitu. Harus yang kitanya, bukan kemudian kita menyalahkan orang lain atau menyalahkan situasi, tapi kita mengadjust diri kita untuk tetap bersikap secara proporsional. Nah pengalaman kalau di Australia itu enaknya itu karena dekat dengan masyarakat Asia ya, jadi hal-hal berkaitan dengan kehidupan orang-orang Asia itu banyak terabsorb dalam kultur mereka sendiri. Berbeda dengan pengalaman misalnya dulu tinggal di Kanada yang itu cenderung sangat berbeda gitu ya. Nah shock culture kita itu pada hal-hal yang kadang-kadang sangat remeh. Misalnya ketika kita dikasih sesuatu oleh orang dengan tangan kiri, kita tuh kaget banget gitu ya. Sopan gitu padahal ya, itu sesuatu yang sangat biasa saja buat mereka gitu. Tapi banyak juga yang kita dapatkan hal-hal justru
apa yang menurut kita itu mereka individualis, ternyata enggak. Misalnya ada satu saat misalnya saya tersesat, nggak tahu jalan pulang, dan saya ngetuk pintu rumah orang, Oh iya. dan orang itu dengan sangat baik hati menunjukkan peta saya ada di mana dan Oh. selanjutnya, sehingga kemudian sebenarnya itu cuma 2 blok dari rumah itu, Oke. gitu, rumah saya itu. Tapi kalau namanya tersesat kan kita udah panik, udah malam, dan yang kayak gitu itu justru kita dapatkan di negara-negara yang kita bilang individualis tadi. Mhm. Hal-hal yang sifatnya humanistik ya, itu yang kita dapatkan. Nah kalau kita kan di sini kadang-kadang orang ngetok pintu rumah kita kan kita takut banget. Iya. Nah yang gitu-gitu yang kadang-kadang kita merasa banyak belajar tentang kebaikan hati, kebenaran, kebaikan universal itu dari orang yang betul-betul berbeda kulturnya dari kita. Kalau di sini mungkin nggak perlu ngetok pintu rumah orang, udah ada tukang asongan tinggal naik. Nah, Udah langsung dikasih tahu. lebih gampang. Lebih gampang. Terus bahasanya juga mungkin lebih mudah, nggak takut salah-salah bicara gitu. Nah, itu terkait dengan humanistik dan juga makanan. Kalau dalam urusan ibadah nih, Bapak kan pasti nggak sebentar tuh tinggal di sana. Gimana tuh Pak? Sholat Jumat, merayakan hari raya Islam gitu. Iya. Itu Kalau saya tinggal di kampus kali di Canberra ya, karena kita itu di kampus itu ada satu hall yang didedikasikan untuk orang-orang untuk olahraga, untuk acara-acara, termasuk juga melakukan peribadatan. Nah, orang-orang Muslim itu diberikan kesempatan untuk menggunakan itu pada hari Jumat. Jadi memang negara tidak, karena negara-negara yang sekuler seperti ini tidak seperti Indonesia ya, bahwa negara itu memproteksi, bahwa negara itu memberikan jaminan terhadap rumah ibadah, mendirikan rumah ibadah. Kalau mereka kan enggak, itu betul-betul sebagai bagian dari inisiatif civil society sendiri. Nah biasanya itu inisiatif itu yang kemudian kita ajukan dan Indonesia bisa memberikan. Nah kita tentu saja merasa nggak ada kesulitan ya, malah kecenderungannya mereka memberikan ruang yang sangat besar buat kita untuk mengekspresikan bahwa kita itu berbeda. Misalnya kayak saya pernah ngalamin kuliah di mana waktu itu bulan puasa udah jam 6 sore, hampir jam 6 sore ya, karena kalau winter kan lebih cepat bisa jam 5 gitu. Iya. Nah dosennya justru malah ngasih tahu ke kita semua, kalau yang Muslim silahkan, kalau ingin mau berbuka silahkan keluar dulu untuk berbuka puasa. Nah kayak gitu. Begitu juga kalau misalnya kita lagi ngobrol-ngobrol nih, datang ke teman-teman dan mereka tahu bahwa kita adalah Muslim gitu ya. Mereka misalnya menyiapkan minuman alkohol dan mereka menyiapkan khusus buat kita jus atau cola. Dan itu bentuk, menurut saya itu bentuk yang luar biasa dari kebaikan untuk menanamkan persahabatan yang tulus gitu. Yang itu kita temukan dan itu menurut saya itu betul-betul tulus karena mereka menganggap kita adalah teman mereka saja. Gitu. Berarti identitas Aismet sebagai seorang Muslim itu nggak mempengaruhi pergaulan Bapak di sana juga? Oh sama sekali. Kalau pengalaman saya ya, itu sama sekali perbedaan agama, perbedaan etnis atau perbedaan ras itu tidak menjadi bagian yang penting. Tentu saja kita mendapatkan rasisme di mana saja, dimanapun ada rasisme, di negara kita juga ada gitu. Tapi alhamdulillah itu saya nggak pernah tuh ngalamin hal-hal yang seperti itu. Malah mereka menunjukkan perasaan yang menghargai banget bahwa kita tuh berbeda. Saya punya pengalaman dulu, kalau orang Indonesia tuh senang banget kumpul-kumpul, dan kita kalau di Canberra tuh ya taman-tamannya kan banyak, dan barbecue-nya tuh kan ketika ada taman, ada tempat pasti barbecue ada. yang benar, yang nggak rusak sama sekali, tinggal pakai aja. Itu ada beberapa tempat barbecue. Nah kita orang Indonesia udah kumpul gitu ya, ada tempat barbecue yang berbeda sekitar 3-4 meter gitu. Nah kita udah mau mulai, tiba-tiba ada ibu-ibu datang dan dia minta maaf, sorry ya kami juga mau melakukan barbecue di sebelah sana. Iya nggak ada masalah, masalahnya kami ini akan membakar daging yang menurut agama Anda nggak halal. Padahal itu jauh. Dan dia merasa punya kewajiban untuk kasih tahu. Dia bilang that's okay, fine buat kita gitu. Dan mereka ini sekali gitu, senang sekali gitu ya melakukan itu. Dan kita merasa ya ampun, orang ini
hebat banget gitu. Tahu beberapa teman kita tuh pakai jilbab dan mereka tahu ini orang-orang muslim sehingga menjaga hak kita untuk melakukan sesuatu yang mungkin buat mereka takutnya kita semua tuh nggak nyaman. Iya. Padahal kita biasa aja gitu. Dan itu tulus aja gitu. Itu kan keren menurut saya yang kayak gitu. Berarti nggak cuma di lingkungan kampus aja ya, memang notabene memang banyak orang-orang akademis di situ yang memang banyak pengetahuan tentang perbedaan dan toleransi. Tapi di luar lingkungan kampus pun juga masyarakatnya sudah terbiasa gitu dengan perbedaan dan saling bertoleransi antar umat. Ya, saya ngeliatnya begitu ya. Karena ya exposure ya, sekali lagi bahwa semakin kita terekspos dengan perbedaan, semakin juga kita akan menghargai perbedaan. Semakin kita homogen, semakin kita nggak tahu bahwa dunia itu memang berbeda gitu. Nah itu yang kadang-kadang pengalaman-pengalaman seperti itu yang penting juga ditularkan. Makanya keberanian kita untuk masuk dan melihat sesuatu yang berbeda itu menjadi sangat penting. Ngomongin soal homogen, Yani nih. Yani kan tadi yang aku tahu berlatar belakang dari lingkungan pesantren nih. Terus tiba-tiba datang ke Jakarta, masuk juga di UIN, teman-temannya pasti pakai jilbab, teman-teman cowoknya juga berlatar belakang dari pesantren, tiba-tiba ngelanjutin kuliah ke NU. Nah itu pasti ada perbedaan nih, tiba-tiba homogen, terus jadi di lingkungan kok saya jadi minoritas, terus juga menggunakan atribut seorang muslim menggunakan jilbab. Nah menurut Yani gimana ketika datang ke lingkungan seperti itu dengan atribut jilbab, dengan latar belakang homogen, itu ada shock culture sendiri nggak sih, atau pernah ngalami diskriminasi atau dikomentari tentang penampilannya ini seperti ini? Kalau pakai atribut di misalnya di negara asing sebagai minoritas itu kelihatan banget kita sebagai minoritas gitu ya, kayak wah atribut jilbab muslim gitu. Berarti orang tuh langsung ngasosiasiin kita sama mungkin pengetahuan dia tentang muslim tuh apa kayak gitu. Makanya saya pernah sih, kalau secara umum sih sebenarnya orang-orang Canberra terutama itu sangat ramah, sangat menghargai perbedaan gitu ya. Bahkan misalnya kalau ada orang muslim juga dia akan respect gitu, nggak akan apa lu gitu kan, enggak gitu kan. Cuman pernah sekali sih ada diskriminasi. Jadi waktu itu saya naik bus dari kampus mau balik ke rumah gitu kan. Terus saya duduknya tuh di belakang supir, ada orang tiba-tiba masuk. Itu sih mungkin karena dia dari generasi yang lebih tua gitu ya, bukan generasi biasanya yang lebih muda gitu, bawa kantong belanjaan terus ngeliat saya di belakang supir, terus dia langsung lihat jilbab saya gitu, kayak wah ini muslim nih. Terus kayak langsung diskriminasi yang sering saya dengar di mana-mana, go back to your country kayak gitu. Iya kayak lu ngapain di sini, balik aja gitu. Cuman saya di situ saya biasa aja gitu, saya nggak ngerasa saya mendapatkan hate speech atau apa sih, enggak. Kayak saya cuma tenang bilang iya bakal balik kok kalau studinya selesai gitu. Kayak ya santai aja, kayak karena saya biasa ngalamin orang-orang yang menghargai agama saya, jadi saya biasa aja gitu, karena itu adalah satu kasus yang nggak bisa mewakili semuanya gitu kan. Jadi kayak iya saya bakal balik kok kalau studinya selesai kayak gitu, jadi sambil senyum aja gitu, biasa aja. Malahan orang-orang yang di bus yang merasa marah mewakili saya kayak kok ngomongnya kayak gitu. Oh dia ngomongnya kencang gitu sampai kedengeran kenceng banget. Sampai sebus tuh kedengeran gitu. Orang-orang di bus ngebela saya, jadi mereka marah mewakili saya gitu ya. Jadi saya santai saya mah biasa aja gitu kan. Cuman orang-orang pada marah, bahkan sopirnya juga udah turun aja, nggak usah naik. Oh gitu, dia disuruh turun. Akhirnya orang itu nggak jadi naik bus. Akhirnya saya pulang dengan selamat gitu. Maksudnya kayak karena saya biasa pakai jilbab itu bukan hal yang walaupun itu menandakan saya minoritas, tapi saya nggak ngerasa itu adalah hal yang buruk gitu ya. Maksudnya kalau saya ngeliat di berita atau segala macam kayak muslim itu gimana gitu, tapi orang-orang di Canberra, orang-orang di Australia itu nggak mempercayai berita-berita itu. Mereka menghargai bahwa saya adalah pemeluk agama yang taat, dan mereka juga ya udah masing-masing aja gitu. Itu penting banget sih, satu orang bertindak diskriminatif kepada kita belum tentu yang lain seperti itu juga. Nggak bisa mengeneralisir orang itu ke kelompok yang lain. Nah kalau misalkan terkait dengan budaya bergaul yang di sana itu gimana, kan kalau di sana kan kissing, hugging itu kan suatu hal yang biasa aja gitu.
ketika Yani melihat hal itu, ada hal-hal apalagi kalau misalkan sesama jenis gitu, itu biasa banget, apalagi di sana kan mereka menghargai banget kan LGBT, hal-hal seperti itu. Nah, Yani sendiri menanggapi cara bergaulnya mereka yang seperti itu gimana sebagai seorang muslim? Mungkin kalau pas awal-awal mungkin kaget ya, Mm-mm. kayak biasanya tuh kayak lagi nungguin bus gitu, Mm-mm. ntar ada sesama jenis misalnya. Kalau misalnya pada umumnya sih PDE gitu ya, Public Display Affection itu, saya emang kaget ya, karena baru pertama kali lihat kok orang bisa sih di depan halte bus kayak gitu melakukan apa gitu misalnya kan, kayak aneh gitu. Tapi lama-lama kayak biasa aja, karena itu adalah ranah masing-masing aja sih, masing-masing pribadi masing-masing gitu. Jadi saya nggak berhak untuk menjudge, saya nggak berhak untuk ngelihat juga, itu kan urusannya dia gitu. Terus lama-lama juga saya di situ belajar, udah capek misalnya di bus, ya udah gitu, saya ngurusin diri sendiri aja, ngapain ngurusin urusan orang lain kayak gitu sih. Kayak masing-masing menghormati pilihan masing-masing, pekerjaan masing-masing, kerjaan masing-masing gitu aja. Nah, kalau lagi capek biasanya Yani ngapain tuh? Ngumpul-ngumpul sama teman-teman, masih teman-teman Indo kah, atau misalkan teman-teman yang memang orang asli sana atau yang dari negara lain? Biasanya sama teman-teman di kelas gitu ya, kayak habis kelas tuh jangan langsung balik dong gitu misalnya. Atau sambil nunggu kelas biasanya di kafe ngopi. Kalau enggak biasanya habis kelas tuh biasanya pada ke bar gitu. Saya ikut, cuman saya kan pakai jilbab kelihatan muslim, mereka tahu kalau alcoholic drinks itu nggak boleh. Jadi biasanya mau apa, mau jus apa, cola apa, mau apa gitu. Jadi mereka yang jadi bakal disediain yang sesuai sama preferensi kita. Bahkan kayak makanan misalnya, ini ada babinya, jangan. Terus yang mana, yang halal yang mana gitu. Jadi kita malah nanya ke dia, yang halal yang mana ya gitu. Iya sih, waktu malah Yani nggak nanya tuh ke aku. Malah ceritain sendiri. Jadi waktu mau beli cake di satu toko roti, si pelayan itu ngasih tahu kalau ini ada ramnya atau ada alkoholnya karena jilbab gitu. Jadi sebenarnya bukan sebagai suatu hal yang menghalangi kita juga jilbab itu kan. Justru malah jadi banyak orang yang jagain kita di sana. Bener ngebantuin kita banget. Kayak di supermarket juga sering kayak daging-dagingin. Ini enggak, kamu ambil yang ini. Oh oke gitu. Kayak dibantuin loh. Gitu. Dibantuin. Nah, kalau misalkan beribadah kan, kalau Pak Isma tadi bilang sangat difasilitasi sekali sama kampus. Tapi kalau di luar kampus sendiri, ya ini pernah nggak sih mengalami, ternyata muslim nggak cuma orang Indonesia aja, tapi juga muslim dari negara-negara lain juga ada gitu. Mungkin kalau karena perempuan ada atribut jilbab yang bisa dilihat siapa aja, jadi dari jauh pun kita kelihatan, oh itu muslim tuh gitu. Ntar sesama muslim itu cowok apa cewek bakalan senyum ke kita, terus assalamualaikum kayak gitu. Terus kayak nanya-nanya kabar dari mana, terus misalnya dari Indonesia, muslim di sana banyak ya kayak gitu-gitu. Jadi malah jadi ngobrol, jadi dapat teman baru gitu, karena gara-gara kita pakai atribut muslim kayak gitu. Lebaranan di sana gimana? Lebaran pulang nggak? Di sana nggak sih lebaran, Neni? Lebaran di sana kan? Lagi final week kan. Nah, jadi biasanya mau lebaran tuh ujian tuh. Ada pas. Iya, pas banget itu. Kesel lihat di Indonesia orang lagi ngerayain Idul Fitri, kita malah di kelas di perpus. Bener banget. Jadi kayak lagi ngerjain final essays aja di perpus, lagi puasa gitu kan, musim dingin. Sedih gak? Sedih sih, tapi ya udah gitu. Kan baik juga ya teman-teman pada ngasih apa, ini mau buka ya nih pizza gitu-gitu, kayak ditawarin ya. Terus kalau lebaran juga lagi kayak waktu itu lebaran ke KBRI, sholat Id, abis itu balik ke kampus buat tes ujian akhir. Udah pertengahan tahun itu banyak banget ujian sama tugas-tugas, dan itu bertepatan sama lebaran, bulan puasa. Itu tantangan banget sih buat kita. Betul tantangan ya. Iya. Nah, kalau Pak Ismet sendiri juga kan saya tahu punya konsentrasi terkait dengan isu agama dan tertarik mengambil konsentrasi hal tersebut. Nah, kalau Pak Ismet memiliki pandangan Indonesia itu benar menjadi sebuah negara yang toleran nggak sih Pak? Kalau setelah Bapak mengalami banyak pengalaman nih di negara-negara lain, nah dibandingkan dengan Indonesia sendiri itu gimana? Itu pertanyaan menarik sekali ya. Jadi Indonesia itu punya potensi tentu saja, selama ini kan hal-hal yang berkaitan dari kehidupan keagamaan itu kita bisa jaga dengan baik ya.
Tapi kita melihat memang dalam paling tidak dasar terakhir ya, 10 tahun terakhir ada kecenderungan kelompok mayoritas lebih mengedepankan simbol-simbol keagamaan yang terlalu kuat di ruang publik. Sehingga dalam beberapa hal ada kesan bahwa kelompok mayoritas itu terlalu berlebihan menunjukkan model keberagamaannya sendiri tanpa mempertimbangkan kelompok minoritas. Karena itu kadang kita lihat juga ada respon-respon yang relatif negatif ya untuk itu. Nah, ini kuncinya salah satunya di negara sebenarnya. Negara tuh harus berani memainkan peran yang sangat tegas bagaimana menjaga segala hubungannya secara proporsional. Bahwa kalau dalam tradisi studi politik kan disebut bahwa sebuah pemerintahan yang baik itu ketika majority rules ya, kelompok yang terbesar itu berkuasa, menguasai dan selanjutnya. Tapi pada saat yang sama ada istilah minorities protected, bahwa kelompok minoritas juga diproteksi. Nah, kita ingin dua adagium ini tuh sesuatu yang bersatu. Jangan sampai ngomong tentang rules saja, majority rules, tapi kita menolak atau kemudian mengesampingkan hak-hak atau proteksi yang diberikan pada kelompok minoritas yang pernah kita alami. Karena ketika kita dulu sekolah, kita ngalamin betapa enaknya negara memproteksi hak kami, hak kami untuk belajar, hak kami untuk sekolah, hak kami untuk beribadah. Negara memfasilitasi itu, sehingga kita merasa penting buat negara bersikap seperti itu. Itu yang harus menjadi kewajiban negara ya. Jadi kelompok minoritas itu yang harus dilindungi. Gitu. Jangan melindungi kelompok mayoritas lagi karena itu terlalu besar. Itu yang kadang-kadang kalau kita bilang lalai enggak ya, tapi kadang-kadang itu yang harus terus kita ingatkan ke pemerintah bahwa ketika relasi antara agama dan negara dilakukan itu bukan seperti cek kosong gitu. Kelompok politis bisa nulis apa saja, enggak, harus ada rule and law yang ditegakkan di situ sehingga semuanya itu merasa menjadi warga negara yang baik dan juga mendapatkan hak-hak yang juga dijaga oleh negara. Itu penting banget buat kita. Gitu. Berat banget ya. Berat banget tugasnya nanti. Iya. Makanya kalau enggak, waduh, kita sayang banget ya. Benar. Kita itu Indonesia itu menjadi contoh ya. Menjadi contoh dari sebuah negara di mana kelompok mayoritas adalah Muslim. Nah, kalau kita semua bisa menunjukkan bahwa kita orang Muslim memberikan proteksi, memberikan perlindungan, memberikan hak kelompok minoritas, maka dia menjadi contoh yang baik yang nggak ada contohnya gitu. Yang harusnya itu dilakukan oleh kita sekarang. Jadi jangan ada istilah undersiege mentality. Merasa terancam, jadi mentalitas terancam. Iya benar. Terancam kelompok minoritas akan melakukan enggak. Kelompok minoritas juga kalau kita lihat secara proporsional sekarang, kelompok mayoritas itu, kelompok orang-orang Muslim yang terdidik itu sangat besar, sangat berbeda dari tahun 60-an ya. Sekarang tuh luar biasa, artinya kelompok Muslim ini harus confident dengan dirinya, mau berinteraksi dengan baik gitu dengan semua kelompok dan menjaga hak kelompok itu. Itu yang kita lakukan. Tapi yang saya lihat kelompok Muslim yang terdidik itu makin besar, tantangannya pun juga makin besar juga. Soalnya di zaman dulu kayaknya kita berteman bisa dengan siapa aja, berteman nggak melihat dia dari golongan mana gitu. Tapi kenapa sekarang jadi banyak gitu, bahkan di lingkungan sekolah sendiri berdasarkan hasil penelitian PPIM sendiri kan juga banyak tuh menunjukkan hasil-hasil survei nasional bahwa bahkan tenaga pendidik aja punya pandangan intoleransi gitu. Nah, kenapa sih hal itu bisa terjadi, Pak? Salah satu sebabnya itu ada yang kita sebut dengan delay psychological reaction ya. Jadi ada masa orang-orang Muslim itu pada satu rezim tertentu itu tertindas, termarginalisasi, hak-hak mereka sebagai kelompok, apalagi kelompok besar itu kemudian tidak diberikan oleh negara, sehingga ketika konstelasi politik itu berubah, ada proses kayak retaliasi gitu, balas dendam gitu. Sehingga kemudian kalau dulu dilarang, kenapa sekarang enggak? Nah, kayak gitu terjadi. Jadi kalau kita tahu dengan delay psychological reaction itu adalah reaksi psikologis yang
tunda. Hmm. Dan biasanya wajar kalau zaman-zaman awal reformasi itu kan kayak gitu ya, orang ngomong tentang partai politik Islam, simbol-simbol Islam ruang publik. Oke, tapi biasanya kalau psikologi itu kan turun. Nah, harusnya memang sudah kita dorong untuk kita udah selesai dengan reaksi tadi, kita harus mulai pada suasana yang lebih baru. Suasana yang menghargai, di mana semua kelompok diperlakukan secara adil dan sama. Itu yang penting. Dan itu harus ditujukan juga oleh negara. Negara harus menunjukkan secara clear dalam kebijakan-kebijakannya. Itu harus pasti dilihatkan sehingga kemudian masyarakat ikut juga. Kebetulan juga di bulan Desember ini kan menjelang perayaan Natal nih Pak. Pasti nanti akan rame lagi nih di sosial media. Iya. Anti mengucapkan hari raya Natal. Natal, anti ini, anti itu gitu. Nah, kalau Bapak sendiri menilai sejauh mana sih kita bisa menghargai perayaan Natal atau perayaan-perayaan di luar perayaan muslim yang lainnya? Ini pertanyaan bagus. Jadi kalau dalam sebuah festival keagamaan, kalau misalnya kayak Natal tuh festival keagamaan, kita sebut religious festive ya, festival keagamaan. Ada dua aspek di situ. Yang pertama aspek ritual, yang kedua aspek selebrasi perayaannya. Nah, aspek ritual itu kalau misalnya dalam Islam, misalnya kalau Idul Fitri ya sholatnya, atau Idul Adha ya sholatnya, potong kambingnya. Tapi setelah itu makan-makannya, membagikan sedekah dagingnya, itu aspek yang sifatnya itu perayaan pada dasarnya. Jadi itu melibatkan banyak orang dan siapa saja bisa terlibat di situ. Begitu juga ketika kita ngomong tentang Natal misalnya. Ketika kita ngomong tentang Natal, maka ada aspek ritual dan aspek selebrasi, aspek perayaan. Nah, ritualnya apa? Misanya gitu ya. Misa yang dilakukan oleh misa itu hanya bisa dilakukan dan boleh dilakukan oleh kelompok Kristiani, sementara orang Muslim ya nggak bisa masuk ke situ. Nah, tapi hal-hal yang berkaitan dengan selebrasinya itu hal yang sifatnya itu sosial. Tentu saja harus kita garis bawahi nih dari awal bahwa dalam ajaran Al-Quran dan Sunnah sendiri tidak ada satu ayat atau hadis yang berbicara tentang pelarangan mengucapkan salam. Tidak ada loh. Itu fenomena modern banget. Pada masa-masa udah ketika ada interaksi yang sangat intens antara orang Muslim dengan non-Muslim gitu ya. Itu fenomena modern. Karena fenomena modern tidak ada rujukannya kecuali kita melakukan kias. Kias itu kita pembandingkan dengan hukum yang lain. Nah, karena kita ngomong kias, maka kita ngomong tentang proses ijtihad. Makanya kemudian para ulama berbeda untuk hal ini. Sebagian melarang karena dianggap ritual, tapi sebagian bilang enggak, ini hal yang selebrasi. Nah, pada dasarnya mengucapkan itu lebih pada selebrasi sebenarnya, mengucapkan perayaan, menunjukkan bahwa kita itu menghormati. Nah, karena itu di sini orang tuh bisa berbeda gitu ya. Tapi kalau kita melihat sebagai hubungan relasi sosial, mengucapkan Natal, selamat Natal itu bagian dari hubungan yang sifatnya itu humanistik saja, gitu. Harus dilihat dalam konteks seperti itu, nggak usah ditarik terlalu jauh. Nah, harusnya seperti itu, gitu. Karena memang kadang-kadang orang itu beragama dengan cara yang berbeda ya, gitu. Cuman kan kadang-kadang kita juga harus menjaga bahwa relasi sosial itu kadang-kadang penting juga untuk terus dijaga. Nah, itu yang harus kita tekankan. Jadi aspek-aspek yang sifatnya tadi selebrasi itu, perayaan itu memang ada dalam festif tadi, gitu. Dan itu dimungkinkan dalam semua agama. Oh, jadi nggak ada salahnya kita mengucapkan selamat perayaan hari apapun terhadap orang saudara-saudara kita yang beragama lain gitu ya Pak? Kalau sebagai bagian dari relasi sosial, buat saya pribadi itu sesuatu yang sangat wajar, gitu, sangat wajar. Jadi Nah, Pak Ismet juga kebetulan sebagai salah satu tim penasihat pesantren Darul Qalam nih. Kalau Bapak sendiri punya pesan buat teman-teman di pesantren atau memang di lingkungan pesantren yang homogen itu, kira-kira terkait dengan toleransi dan perbedaan itu gimana? Pada dasarnya itu pesantren itu kan dunia mini ya. Jadi kita belajar untuk berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda latar belakang, beda etnis, budaya dan selanjutnya. Di tingkat itu tuh bagus banget tuh udah. Jadi kalau orang yang bisa survive tinggal di pesantren, maka insya Allah dia survive di dunia yang sebenarnya.
Karena itu prototip dari dunia kecil ya kita sebutnya. Kalau dia berhasil, bahkan berhasil juga. Nah memang harus kemudian diperluas bordernya. Maksudnya memang harus diperkenalkan bagi para santri pesantren itu perbedaan-perbedaan yang berkaitan dengan cara pandang agama gitu ya. Bagus buat pesantren itu membuka ruang-ruang itu sehingga santri yang keluar nanti menjadi santri yang memang sudah tereksposur dengan perbedaan. Itu penting banget tereksposur dengan perbedaan. Jadi dia bisa melihat bahwa nilai-nilai yang dia miliki dan nilai-nilai yang baik, nilai baik yang kemudian bisa bertemu dengan nilai-nilai yang baik juga. Karena dalam Islam itu kan ada istilah khairat ya, makanya sebutnya itu khairat karena jamak dia, kebaikan-kebaikan gitu. Nah relasi sosial dengan orang yang berbeda agama itu kan bagian dari khairat tadi. Nah itu yang mungkin harus ada katakanlah program. Kalau dulu di pesantren saya itu ada mata pelajaran yang berkaitan dengan pengenalan agama-agama. Gitu ada pelajaran pelajaran namanya Al-Adian ya. Saya ingat banget itu. Karena waktu itu saya nggak paham artinya, saya hafalin buku itu. Saya tuh hampir berapa halaman itu saya masih hafal sampai sekarang gitu ya. Konsep-konsep dasar tentang agama yang dalam buku itu. Nah itu bagus menurut saya tuh. Saya tahu beberapa pesantren sekarang membuka ruang tadi ya, pesantren NU itu mengundang siswa dari agama yang berbeda untuk berkunjung, saling berinteraksi. Ada istilah passing over ya. Passing over itu istilahnya itu kita masuk ke tradisi orang lain, menjelajah, belajar dan kembali ke tradisi kita dengan cara pemahaman yang berbeda. Itu passing over namanya. Kita melihat, belajar dari kebudayaan agama orang lain dan kita memperkaya kehidupan kita. Gitu. Saya punya pengalaman misalnya, saya punya kawan seorang pastor ya, yang saya banyak sekali belajar dari kebaikan dia gitu. Orang ini baik banget gitu. Ini hebat banget dan saya merasa orangnya tulus banget. Dan dengan itu saya belajar itu. Saya pengen jadi seperti dia baiknya gitu. Dan kita sering berdebat tentang agama gitu ya. Bahwa saya nanya tentang hal-hal yang selama ini saya pertanyakan dan beberapa jawaban dia itu saya ternyata selama ini saya nggak salah memahaminya atau ternyata nggak sesederhana itu. Nah yang kayak gitu tuh karena eksposur perbedaan itu kayak gitu. Makanya pesantren itu kan sekarang tumbuh menjadi lembaga pendidikan terutama kelas menengah ya, banyak sekali kelas menengah yang sekolah di situ gitu sehingga nantinya kita menciptakan orang-orang muslim yang terdidik punya peradaban yang juga tinggi karena peradaban yang bagus itu, peradaban yang berkembang itu hanya bisa dibentuk dengan benturan terhadap perbedaan-perbedaan. Itu yang bisa. Maka kalau enggak dia akan homogen, semakin homogen terus maka semakin tidak akan pernah berkembang. Gampangnya seperti seekor kodok ya. Katak ya. Katak di dalam sumur ya, dia ngelihat ke atas misalnya. Dia ngelihat ke atas bahwa langit itu biru dan bulat karena kan sumur itu bulat. Permukaan atasnya. Itu bulat. Benar memang. Coba deh dia keluar dari situ dan dia akan mendapatkan bahwa langit itu lebih biru dengan formasi yang berbeda. Nah itu harus diajarkan. Tidak hanya santri sebenarnya, tapi juga seluruh ya siswa juga tereksposur terus dengan perbedaan sehingga dia terbiasa dengan perbedaan dan itulah makna dari toleran. Toleran itu bahwa kita memiliki satu nilai yang kita yakini paling benar, paling cocok, paling pas buat kita, tapi pada saat yang sama kita bisa menerima orang punya cara pandang yang berbeda dari kita. Itu toleran. Nah kalau semuanya benar itu bukan toleran, itu ignorance malahan. Bukan, toleransi itu kita harus yakin dengan nilai kita bahwa sesuatu yang kita yakini paling benar. Tapi kita memungkinkan orang untuk berbeda. Itu toleran, baru disebut dengan toleran. Belajar banyak kita hari ini ya. Iya sih, aku kadang berpikir kalau misalkan terlalu open terhadap perbedaan, terus yang aku pegang apa gitu, yang kita pegang itu apa? Ternyata toleran itu yang seperti tadi Pak Ismet bilang, kita punya keyakinan sendiri tapi nggak menutup kemungkinan untuk menghargai perbedaan atau menghargai pendapat orang lain gitu. Nah, closing statement nih dari
Yani atau Pak Ismet dulu nih. Dari dulu. Oh, saya Kira-kira makna toleransi untuk Yani sendiri itu apa sih? Makna toleransi berdasarkan pengalaman Yani atau berdasarkan dengan hasil-hasil riset yang udah Yani lakukan, itu makin menumbuhkan nilai-nilai toleransi yang Yani yakini nggak sih selama ini? balik ke pertanyaan yang tadi aja sih, yang masalah Natal misalnya. Kayak teman-teman saya banyak yang Kristiani, mereka itu sangat ya alim ya dalam kaitannya dalam agamanya kayak gitu, orang-orang Hindu, orang-orang Buddha gitu. Dan ketika Lebaran mereka akan ngucapin ke saya, mereka akan salam buat keluarga, minta maaf kalau ada kesalahan gitu-gitu. Jadi saya ingin menyalurkan kebaikan mereka itu. Ketika mereka sedang merayakan sesuatu, saya juga ingin melakukan hal yang sama, karena pesan kebaikan mereka itu nyampe ke saya, ke keluarga saya. Jadi saya ingin nyebarin lagi dong kebaikannya, masa berhenti di situ. Jadi saya juga ingin, misalnya kalau mereka lagi ada perayaan apa, saya akan juga ikut mengucapkan terus salam buat keluarga kayak gitu sih. Jadi ingin sama-sama menyebarkan kebaikan aja sih. Itu buat saya toleransi. Keren. Kok Aismat sendiri? Kalau kita tuh convey itu kan slogannya itu meyakini, menghargai. Itu hal yang paling esensial dari toleransi sebenarnya. Jadi kita meyakini apa yang menjadi wahyu dari langit, tapi menghargai apa perbedaannya terjadi di bumi. Gitu. Jadi kita melihat bahwa ada sesuatu yang harusnya selalu seimbang antara hal yang berkaitan dengan spiritualitas kita dengan realitas kita dalam kehidupan keseharian. Itu yang paling penting. Nah, karena itu kemudian nanti toleransi itu berkaitan dengan merayakan keragaman. Jadi kita Indonesia harus merayakan bahwa keragaman itu adalah sunatullah, dan Tuhan itu memang menciptakan keragaman buat kebaikan kita semua. Dan itu bukan jadi suatu ancaman. Bukan sebagai suatu ancaman. Bagi dia harus merayakannya, celebrating diversity-nya. Itu bagian yang esensial dari perjumpaan ya dengan kelompok-kelompok yang lain. Saya pikir itu jadinya. Seru banget obrolan kita kali ini nih, kayak nggak mau selesai tapi gimana gitu. Oke, itu podcast seru kita sama Pak Ismet dan Yani. Teman-teman kalau misalkan memang ada masukan atau kira-kira ada komentar terkait obrolan kita kali ini, juga bisa dikomentari di YouTube podcast kita juga, dan juga di Spotify juga kalian bisa dengerin sambil jalan, sambil makan atau sambil makan siang. Nanti kita ngobrol-ngobrol kayak gini juga enak sih buat didengerin. Bagi pestranger yang berminat pengen tahu gimana sih info-info terkait dengan survei nasional atau informasi terkait dengan buku toleransi, bisa diakses ke www.conveindonesia.com, karena kami menyediakan banyak buku yang didapat di-download secara gratis. Nah, makasih banyak udah ngobrol kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa kunjungi sosial media Convei Indonesia dan PPM UIN Jakarta untuk informasi atau kegiatan-kegiatan seru lainnya. Mari meyakini kepercayaan pribadi sepenuh hati dan terus menghargai perbedaan insan di bumi. See you on the next series. Bye-bye.